Ramadan Zahra, NPM 21230153. Saya di sini akan mewawancarai Bu Hot sebagai narasumber saya. Sebelumnya silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih Mbak Ara. Perkenalkan, nama saya Siti Khotimatun. Anak-anak biasa memanggil saya Bu Hot. Saya mengajar di jenjang SD, tingkat SD Muhammadiyah 08 Semarang. Pengalaman saya mengajar sudah 6 tahun. Mungkin perkenalan itu cukup ya. Sebelumnya saya akan bertanya tentang latar belakang pendidikan Bu Hot terlebih dahulu. Kalau saya dulu kuliah di UNES ya, pada tahun 2005 dan lulus 2009 di jurusan PJKR S1. Itu aja. Oke, selanjutnya, apakah Bu Hot memiliki sertifikasi atau kualifikasi khusus dalam bidang pengajaran tertentu? Berarti itu masuknya ke pelatih ya? Iya. Nah, kalau pelatih, kebetulan saya belum ada lisensi untuk pelatih, tapi saya mengajar ekstrakurikuler. Kalau sertifikasi mungkin di jenjang pembelajaran, di jenjang pendidikan itu saya masih mengikuti PPG untuk angkatan 3 ini. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana Bu Hot menyesuaikan pendekatan pengajar Bu Hot untuk siswa dengan gaya belajar yang berbeda? Kalau pendekatannya itu biasanya saya menggunakan pendekatan personal dengan pendekatan juga secara kelompok ya, karena memang tingkat SD itu perlu pendekatan personal dalam artian anak-anak SD itu lebih ke manja, sehingga anak-anak itu butuh perhatian yang lebih, kemudian butuh perlakuan yang lebih. Kalau secara kelompok itu biasanya anak-anak karena di jenjang SD itu lebih banyak permainan, jadi kami itu melalui pendekatan permainan secara berkelompok. Untuk pertanyaan selanjutnya, pengelolaan kelas, bagaimana Bu Hot menciptakan lingkungan kelas yang mendukung pembelajaran? Nah, kalau untuk pengelolaan kelas biasanya di awal kita menggunakan SOP ya, menggunakan SOP. Jadi SOP awal itu kita jelas, seperti karena saya mengajar penjas itu setiap kali pertemuan sebelum saya itu masuk ke kelas, anak-anak itu sudah siap, sudah berbaris di lapangan, kemudian salah satu siswa itu memanggil saya, kemudian nanti anak-anak dipimpin oleh salah satu siswa melakukan pemanasan. Sebelum pemanasan ada doa dulu biasanya. Karena di sekolah saya itu swasta, jadi yang pertama adalah doa, kemudian murojaah. Lanjut aja ya, nanti biar dia. Yang pertama itu doa, kemudian disusul murojaah, kemudian nanti pemanasan, setelah itu masuk ke materi. Biasanya untuk pengkondisian siswa itu saya menggunakan pendekatan ice breaking, permainan. Untuk yang ketiga, apa strategi Bu Hot untuk mengelola perilaku siswa yang tidak sesuai? Nah, biasanya itu kami mengingatkan. Jadi ketika anak-anak itu melakukan suatu kesalahan, saya sebagai guru itu langsung mengingatkan. Dalam artian itu mengingatkan bahwa ini tidak baik, ini tidak boleh dilakukan, karena kami itu sekolah swasta dan Islam. Biasanya kalau ada yang misalkan berbicara kotor atau apa gitu, kita mengatakan harus istighfar berapa kali. Baik, selanjutnya bagaimana Bu Hot merencanakan dan melaksanakan disiplin di dalam kelas? Nah, kalau kedisiplinan itu kami punya penilaian. Jadi ada reward dan punishment. Ketika anak-anak itu tidak melaksanakan tugas dengan baik, kita melakukan
melakukan punishment. Punishmentnya biasanya harus kalau itu berupa teori, misalkan menulis, ya berarti harus menulis sampai selesai. Kalau belum selesai, belum diizinkan istirahat. Kalau misalkan anak itu mempunyai sesuatu yang baik, itu kita kasih applause, kasih reward, misalkan yuk kasih tepuk tangan teman-temannya karena si misalkan Alfa sudah melakukan hal yang baik, jadi patut dicontoh gitu teman-teman. Jadi untuk yang pertanyaan selanjutnya, kalau kolaborasi dan komunikasi, bagaimana buat berkolaborasi dengan rekan guru dan staf sekolah? Kalau kolaborasi dan komunikasi biasanya kami menggunakan ajang KKG. Jadi setiap minggu kami itu jam mengajar atau hari mengajar itu 5 hari kerja. Jadi ada 1 hari yang dikhususkan hanya untuk kegiatan ekstra. Nah, setelah ekstra itu biasanya guru-guru itu berkumpul, kemudian membahas pembelajaran apa yang akan dilakukan untuk minggu depan. Oke, untuk yang selanjutnya, apa pendekatan buat dalam berkomunikasi dengan orang tua siswa? Nah, komunikasi dengan orang tua siswa biasanya kita menggalakkan atau melakukan parenting. Parenting itu yang dilaksanakan secara umum di sekolah kami. Tapi untuk pendekatan secara personal itu melalui komite kelas. Jadi di kelas itu ada ketua komite dari wali murid. Nah, ketika kita menyampaikan sesuatu itu melalui komite. Apabila ada kejadian misalkan salah satu siswa itu melakukan kesalahan di luar kendali, itu biasanya kita memanggil orang tua ke sekolah. Kita komunikasikan dengan orang tua bahwasanya si anak melakukan kesalahan dan harus diperbaiki, sehingga ada kontribusi dari lingkungan rumah, kerjasama yang baik antara sekolah dengan lingkungan di rumah. Oke, baik. Untuk selanjutnya, apa pendekatan buat dalam berkomunikasi dengan orang tua siswa? Yang ketiga itu, bagaimana Anda menanggapi konflik atau tantangan komunikasi dengan orang tua atau rekan kerja? Biasanya kalau ada konflik, bukan konflik ya, biasanya itu miskomunikasi. Nah, itu kita berkumpul, istilahnya forum tanya jawab antara guru, karyawan, kepala sekolah, yayasan, dan orang tua. Jadi di situ akan saling berkomunikasi sehingga jika ada suatu masalah akan diselesaikan dalam forum tersebut. Selanjutnya, penilaian dan pemantauan kemajuan siswa. Bagaimana buat menilai kemajuan siswa dalam kelas? Buat. Iya. Untuk rubrik penilaian itu biasanya kami menyesuaikan dengan materi. Karena materi itu kan yang menentukan bahwasanya proses pembelajaran itu berhasil atau tidak. Jadi kita punya rubrik penilaian sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Yang kedua itu ada KKM. Punya KKM, kriteria ketuntasan minimum gitu. Jadi ada KKM. Kalau dari Penja sendiri, KKM di sekolah kami adalah 72. Selanjutnya, tindakan buat jika siswa mengalami kesulitan belajar bagaimana? Masih sama, kita menggunakan pendekatan secara personal. Kita tanya apa yang menjadi kendala, kemudian kesulitannya apa, apakah masih bisa dibantu. Kalaupun itu masih bisa dibantu, kita mengarahkan. Kalau tidak, berarti kita perlu pihak ketiga untuk memberikan solusi. Selanjutnya, bagaimana Anda melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan kemajuan yang dilakukan?
proses penilaian berarti masuknya di hasil belajar. Iya. Kalau untuk hasil belajar masing-masing siswa itu setiap kali materi selesai itu saya memberikan penilaian. Jadi misalkan hari minggu ini, 2 minggu ini melakukan passing bawah, misalkan passing bawah bola voli. Nah, minggu ini passing bawah, kemudian minggu depan itu masih passing bawah, tapi kita sampaikan bahwa ada penilaian. Nah, kenapa perlu disampaikan seperti itu? Agar siswa itu mempunyai motivasi untuk berlatih di rumah, sehingga anak-anak itu tidak hanya belajar di rumah, akan tetapi anak juga mempunyai usaha untuk belajar kebalik ya. Jadi anak-anak itu tidak hanya belajar di sekolah, tapi anak-anak juga mau menggali ilmu atau berlatih di rumah, sehingga nanti ketika penilaian anak-anak bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Oke, untuk selanjutnya itu keterlibatan komunikasi. Apakah Anda terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan di luar jam sekolah? Iya, saya mengampu ekstrakurikuler petang. Itu dilaksanakan pada hari Sabtu mulai jam 7 sampai jam setengah 9. Selanjutnya, bagaimana Anda berkontribusi pada komunitas dalam organisasi profesi dan masyarakat? Kami khususnya saya sendiri itu mengikuti kegiatan-kegiatan di PKK, kemudian di RW juga. Jadi itu sebagai ajang latihan saya juga menyampaikan bahwasannya khusus untuk profesi saya sebagai guru itu bisa menyampaikan bahwa dunia pendidikan itu tidak hanya dilakukan di sekolah saja, tapi di rumah juga. Kemudian khususnya untuk pembelajaran penjas, kami juga mengikuti atau ada komunitas senam untuk lansia. Jadi di situ juga kita menyampaikan bahwasannya apa manfaat dari olahraga, kemudian penyebab dari penyakit itu karena kurangnya olahraga dan sebagai macamnya sih, kita melalui forum-forum seperti itu. Untuk yang selanjutnya itu inovasi dalam pengajaran. Bagaimana Anda mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran? Biasanya kami itu menggunakan audiovisual ya. Audiovisual berupa gambar, berupa video, baik itu video dari YouTube, dan kita itu sudah menggunakan LCD. Jadi untuk kelas atas itu sudah menggunakan LCD semua. Jadi ketika kami itu biasanya mengadopsi permainan-permainan itu dari YouTube. Kemudian kita juga menayangkan PPT itu di kelas-kelas, terutama di kelas atas. Kalau kelas bawah biasanya masih ada kesulitan karena belum tersedianya di kelas-kelas, akhirnya kita harus motong-motong. Kesulitannya di tingkat SD yang kelas bawah itu. Yang selanjutnya, apakah Anda memiliki ide atau pembelajaran berbasis proyek atau proyek inovatif yang telah Anda terapkan dalam kelas? Ada, yaitu kalau metode yang saya gunakan adalah metode pembelajaran project based learning ya, project based learning, PJBL ya. Saya menggunakan PJBL yaitu dalam konteks materi permainan tradisional. Jadi bagaimana caranya? Saya meminta anak-anak saya memberi tugas anak-anak, kemudian anak itu mencari satu permainan tradisional ya. Nah, tugas itu diberikan per kelompok. Jadi dalam satu kelas itu saya buat kelompok, kemudian dalam satu kelompok itu diberi tugas untuk mencari satu permainan tradisional. Kemudian nanti anak-anak ketika pembelajaran itu akan menyampaikan
menyampaikan satu materi itu, misalkan kelompoknya A gitu ya, kelompoknya A itu maju, dia akan menyampaikan permainan apa yang hari ini akan dimainkan. Nah, kemudian mendeskripsikan bagaimana cara permainannya, kemudian mencontohkan dengan teman satu kelompoknya. Setelah itu anak-anak akan membaur dan melakukan permainan tersebut. Nah, setelah itu anak-anak nanti menuliskan melalui literasi. Jadi kita belajar untuk berliterasi, karena literasi itu kan tidak hanya membaca saja, tapi menulis juga literasi. Jadi saya setelah kejadian corona, anak-anak itu kan sulit untuk berliterasi ya, sehingga saya menggunakan itu biar anak-anak itu paham bahwasanya apa itu permainan tradisional. Karena di zaman yang seperti ini itu anak-anak lebih senang menggunakan HP dibandingkan bermain di luar. Oke, yang selanjutnya itu pemahaman tentang kurikulum merdeka. Apa pemahaman Anda tentang konsep kurikulum merdeka? Kalau kurikulum merdeka saya belum begitu paham sih ya, karena baru 1 tahun ini menggunakan kurikulum merdeka. Tapi pada intinya kurikulum merdeka itu ditekankan pada karakter anak, pada karakter siswa. Nah, dimana dalam pembelajaran harus diselingi karakter seperti berperilaku baik, terus kemudian berjiwa Pancasila. Nah, seperti itu. Dan kami juga masih tahap belajar. Untuk yang selanjutnya itu, bagaimana Anda menjelaskan karakteristik utama dari kurikulum merdeka kepada siswa? Kalau saya ketika menggunakan kurikulum merdeka menyampaikan kepada siswa itu bahwasanya kita itu harus berperilaku baik, intinya seperti itu. Karena memang karakter yang pertama kita lahir itu dari karakter baik. Nah, maka dari itu saya selalu menekankan kepada anak-anak, ya, ketika kita melakukan hal baik, kita imbasnya itu kembali ke kita, ya, maka kembali ke baik juga. Kalau kita berbuat jelek, maka kembalinya juga akan jelek. Untuk yang selanjutnya itu penerapan prinsip-prinsip kurikulum merdeka dalam pengembangan ajar. Itu bagaimana Anda menerapkan fleksibilitas kurikulum untuk menyesuaikan kebutuhan dan minat siswa di kelas. Untuk memunculkan minat ya, biasanya saya menggunakan pendekatan permainan ya, seperti tadi. Biasanya kalau anak-anak itu sudah mulai jenuh, saya menggunakan ice breaking. Jadi ice breaking itu saya gunakan bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir, seperti itu. Karena memang pembelajaran untuk di kelas itu biasanya kalau anak-anak apalagi penjas ya, biasanya itu kalau sudah yuk kita di kelas, pasti bilangnya wah sebel, bosan ya. Maka dari itu kita menggunakan pembelajaran pendekatan yang menarik, lebih inovatif dan kreatif. Yang selanjutnya, bagaimana Anda memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Biasanya kita berdiskusi ya, karena itu ke peserta didik. Jadi saya memancing anak, misalkan saya memberi pertanyaan biar anak-anak itu aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya, penggunaan sumber belajar berbasis teknologi. Bagaimana Anda mengintegrasikan teknologi dalam proses pengajaran sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka? Kita menggunakan berupa tadi ya, gambar, ada video, ada PPT. Jadi pada intinya kita memberikan masalah terlebih dahulu, kemudian biar anak aktif, kolaborasi anak juga saling
tanya jawab antara anak yang satu dengan anak yang lain. Guru itu hanya menjadi fasilitator saja. Terus selanjutnya, apa jenis sumber belajar digital atau platform pembelajaran yang sering Anda gunakan? Biasanya YouTube. Saya punya YouTube pribadi, ya, bekas-bekas kemarin corona. Kemudian ada juga yang saya ambil dari YouTube yang umum, itu sesuai dengan materi yang diajarkan. Selanjutnya itu penilaian formatif dan proses evaluasi. Bagaimana Anda melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan kemajuan mereka? Itu sama ya. Ya, hampir sama. Berarti ya kalau penilaian itu masuknya di seringnya kalau penilaian itu secara individu. Nah, jadi misalkan materi apa itu anak-anak lebih ke tekniknya, misalkan bisa melakukan gerakan tersebut dengan baik, atau ada kesulitan apa, biasanya seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan kok belum ada hasil yang memuaskan atau masih di bawah KKM, biasanya saya menggunakan latihan di luar jam. Begitu. Selanjutnya, apakah Anda menggunakan metode penilaian formatif dalam mendukung kurikulum merdeka? Iya, menggunakan itu. Selanjutnya, kolaborasi antara guru dan pengembangan kolektif. Bagaimana Anda berkolaborasi dengan rekan guru dalam merancang dan melaksanakan kurikulum merdeka? Sama, kami berkolaborasi yaitu melalui forum KKG, ya. Kami sesuai dengan mata pelajaran, sesuai dengan guru mapel, guru kelas sendiri di tingkat misalkan kelas 1 dan kebetulan saya itu di sekolah ada 3 guru mapel Penjas, sehingga kita saling memberikan informasi. Kemudian ketika memberikan form-form untuk penilaian juga kami saling berkolaborasi. Untuk selanjutnya, apa pengalaman Anda dalam pengembangan profesi kolektif untuk mendukung kurikulum merdeka? Kami ada pelatihan, jadi pelatihan tersebut itu dilakukan oleh yayasan untuk pengembangan guru. Jadi guru-guru itu difasilitasi dari yayasan untuk selalu belajar. Sebagai contoh, misalkan mengajar ekstrakurikuler, nah di situ ada pelatihan ekstrakurikuler yang wajib dan tidak wajib. Nah, guru itu harus mengikuti semua. Misalkan kayak kalau di umum itu pramuka, kalau di kami itu namanya HW. Nah, jadi semua guru itu harus menjadi pelatih HW. Ketika ada pelatih utama yang tidak masuk, semua guru itu bisa menggantikan. Fasilitas dari sekolah. Jadi selanjutnya itu tantangan dan solusi dalam implementasi kurikulum merdeka. Apa tantangan utama yang Anda hadapi dalam menerapkan kurikulum merdeka? Tantangan yang dihadapi adalah sikap siswa. Ya, terutama kalau di sekolah kami adalah ada karakter anak. Ya, karena memang kemarin setelah corona itu anak-anak proses pembelajarannya itu kurang, sehingga adab mereka itu kurang. Nah, tantangan seorang guru itu terutama di sopan santun. Nah, itu tantangan yang terberat karena satu, anak-anak itu di rumah difasilitasi oleh gadget, di mana anak-anak bisa melihat dunia luar yang notabene-nya dari gambar, dari suara atau omongannya itu sudah kadang-kadang itu di luar anak-anak SD, kata-katanya seperti itu. Nah, itu yang paling berat. Kemudian dari sikap sopan santun
antara siswa dengan guru. Kadang-kadang kalau di kita kan ada salam, sapa. Nah, itu anak-anak masih perlu pembelajaran setiap hari, harus diingatkan terus. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana Anda mengatasi atau merespon tantangan tersebut? Guru tidak henti-hentinya mengingatkan. Ketika anak itu melakukan kesalahan, kita ingatkan secara perlahan dan terus yang kita lakukan seperti itu. Oke, selanjutnya partisipasi siswa dan pengembangan karakter. Bagaimana Anda mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran sesuai dengan semangat kurikulum Merdeka? Karena kurikulum Merdeka itu menekankan karakter, jadi kita memberikan satu pembelajaran, yaitu karakter mandiri, bertanggung jawab, sopan santun, dan berakhlak mulia. Nah, dari situ kami dalam pembelajaran selalu menekankan mandiri bagaimana, yaitu anak-anak bisa belajar dari sekitar, ya, belajar dari sekitar. Kemudian tanggung jawab, ketika diberikan tugas dari guru, mereka harus menyelesaikan. Bagaimana caranya, mereka harus berkolaborasi dengan teman-temannya, atau pokoknya tugas itu harus selesai tanpa mereka itu harus dipaksa atau dimarahi. Untuk selanjutnya, bagaimana Anda mendukung pengembangan karakter siswa selama pembelajaran? Untuk mendukung karakter siswa, yaitu kita memberikan contoh, karena tuturi handayani, ya. Jadi ketika kita menginginkan anak kita baik, berarti kita harus memberi contoh yang baik dulu. Ketika kita menginginkan anak itu bisa, berarti kita harus bisa dulu. Intinya kita harus punya motivasi untuk bisa, kemudian kita menularkan ke anak. Oke, untuk yang selanjutnya itu keterlibatan orang tua dalam kurikulum Merdeka. Bagaimana Anda melibatkan orang tua dalam mendukung implementasi kurikulum Merdeka? Kembali lagi bahwasanya kita punya agenda rutin, ya, agenda rutin yaitu parenting, di mana kita memanggil narasumber yang sudah terpercaya, yang sudah mempunyai pengalaman, karena itu menjadi pihak ketiga menyampaikan pesan kita bahwasanya anak-anak harus dibekali karakter dan ada kolaborasi, satu visi, satu misi antara orang tua dan sekolah, sehingga nanti kita jalannya akan satu arah dengan antara anak, orang tua, dan Untuk pertanyaan yang terakhir, apakah Anda memiliki strategi khusus untuk berkomunikasi dengan orang tua tentang perkembangan anak mereka? Strategi khusus itu kami berkomunikasi, intinya pada saat apa namanya ini apa namanya apa ya jenenge, enggak, kalau pengambilan rapot itu kan wali kelas. Kalau saya sendiri itu berarti umum atau mengarahnya ke Penjas, ya? Iya. Penjas toh. Jadi kalau saya itu pendekatan secara personal gitu. Kalau saya sendiri ya, kalau saya sendiri itu secara personal. Ketika anak itu di sekolah melakukan sesuatu yang baik, itu saya sampaikan ke orang tua. Alhamdulillah, Mas Aga, misalkan Mas Aga hari ini memberikan contoh yang baik kepada teman-temannya. Nah, kalau misalkan ada sesuatu yang salah, itu saya juga mengkomunikasikan. Jadi kembali lagi ada reward, ya. Jadi dukungan antara guru ke siswa,
siswanya juga nanti, karena memang apa ya, tidak akan terputus ketika perlakuan kita itu di sekolah pasti akan disampaikan ke orang tua. Nah, ketika itu untuk menyambungkan bahwasanya kita mempunyai rasa bangga ke anak, itu kita menyampaikan ke orang tua. Nah ini ya, tapi tidak semuanya, hanya ke hal-hal yang memang itu perlu penanganan khusus. Kalau misalkan apa namanya, secara intent itu biasanya kita diwakilkan ke wali kelas. Jadi wali kelas yang mengkomunikasikan. Kita misalkan ada sesuatu yang memang benar-benar yang harus ditangani langsung, baru kita langsung ke orang tua. Biasanya yang sering komunikasi intens itu adalah wali kelas dengan orang tua. Baik, terima kasih Bu Hot atas jawabannya. Semoga bisa membantu tugas akhir kami. Terima kasih juga sudah diberi kesempatan dan berbagi ilmu. Semoga Mbak Ara bisa melanjutkan tugas dengan baik dan bisa lulus tepat waktu. Amin.